lagi bersama Andri Bedog di channel Sepekan 06. Di perjalanan kali ini, saya kembali melakukan solo hiking menuju 3 gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Bismo, Gunung Prau, dan Gunung Kembang. Dan di video pertama ini, saya akan memberikan panduan lengkap perjalanan menuju Gunung Bismo, mulai dari perjalanan menuju Dieng, registrasi base camp, sampai perjuangan menuju puncak. Jadi, ikutin terus videonya sampai selesai. Perjalanan dimulai pukul setengah 3 sore dari Bandung. Saya mengambil jalur Pantura untuk menuju Jawa Tengah, dan nantinya akan kembali melalui jalur selatan. Melewati berbagai kota dari sore hingga larut malam, perjalanan kali ini benar-benar menguras tenaga. Jarak yang panjang membuat saya beberapa kali berhenti, hanya untuk mengistirahatkan badan dan menjaga kondisi agar tetap fit. Sampai akhirnya saya memasuki kota pertama di Jawa Tengah. Saya sempat berhenti untuk makan malam, sampai akhirnya sekitar pukul 1 malam saya tiba di Dieng. Makan dulu. Pulang kerja tadi jam 1 siang langsung berangkat ke Jateng tanpa istirahat terlebih dahulu, jadi ya wajar lah kalau ngantuk-ngantuk. Kita santai aja lah, yang penting kita selamat sampai tujuan. Istirahat kedua masih di Pantura. Sakit pantat guys, jam 9, posisi di 215 kilo, masih jauh di Pemalang. Jadi capek sih enggak ya, cuman pantat pedes sama ini pundak nih, soalnya kan di tas ketarik angin, jadi ketarik-tarik nih pundak. Oke cuy, kita jalan dulu sebat 2 bat, nanti kita lanjut lagi. Suasana malam Dieng terasa begitu berbeda. Udara dingin langsung menyambut saya dengan suhu sekitar 12 derajat. Dinginnya benar-benar menusuk sampai terasa ke dalam kulit. Alhamdulillah sampai di Dieng. Mantap, yuk. Tidak ingin berlama-lama, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju tujuan pertama, yaitu base camp Gunung Bismo via Sikunang. Lokasinya tidak jauh, hanya sekitar 10 menit dari titik nol Dieng. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam, akhirnya saya sampai di base camp Gunung Bismo. Sesampainya di base camp, saya langsung melakukan registrasi. Untuk pendakian Gunung Bismo, pendaki diwajibkan melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui aplikasi tiketpendakian.com. Biaya pendakian sebesar Rp35.000, sudah termasuk parkir motor. Setelah registrasi selesai, saya menuju tempat istirahat yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Namun karena ini hari Minggu, kondisi base camp cukup ramai dipenuhi para pendaki. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak tidur dan memilih menikmati secangkir kopi di warung sambil menunggu waktu pendakian. Sampai akhirnya pukul 3 pagi tiba, saya mulai mempersiapkan perlengkapan dan bersiap untuk trekking. Karena jalur menuju puncak tidak terlalu jauh, saya memutuskan untuk melakukan pendakian full trekking tanpa menggunakan jasa ojek. Perjalanan menuju puncak Gunung Bismo pun akhirnya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai trekking jam 3.13 di Gunung Bismo. Oke. Kita ke sini. Untuk tektok kali ini, saya sengaja berangkat jam 3 pagi untuk mencari sunrise. Jadi, maaf kalau videonya agak kurang jelas. Namun tenang, saya akan record perjalanan ketika turun dari puncak saat keadaan jalur sudah terang. Agar kalian ada bayangan bagaimana kondisi jalur Bismo via Sikunang. Puncaknya ke kiri, ada ke kanan. Kita
kita belok kanan aja. Ngikutin peta. Oke, kita turun dulu. Wow, curam. Oh, ada petunjuk arah ya. Aman. Terus ke bawah. Vegetasi masih apa? Perkebunan, ladang petani. Oke, semoga hari ini dikasih cerah walaupun dilihat dari prediksi cuaca akhir ini lagi sedang suka turun hujan. Dilihat dari prediksi cuaca juga sama, sering hujan. Padahal kemarin udah jarang hujan, kemarau. Namun nggak tahu kenapa saat saya pergi dari Bandung ke Wonosobo kok hujan ya. Mudah-mudahan lah, nggak apa-apa, yang penting selamat sampai tujuan dan dapat cuaca yang cerah. Amin. Puncak ke kiri. Untung tuh nyasar, Nah ini jangan ke sini. Tadi saya mau ke sana. Ini ternyata ada tangga. Nanti saya review deh perjalanan saat turunnya biar kondisi pas lagi terangnya kelihatan bagaimana vegetasinya, bagaimana jalurnya. Karena sekarang sih nggak kelihatan ya, kalau ambil gambar sekarang nggak kelihatan. Masih 3:30 cuy. Ngejar sunrise. Mudah-mudahan dapet. Oke, nanti kita record pas pulangnya. View pedesaan terlihat jelas. Ini kalau siang bagus banget nih. Kalau cerah. Nah, ada persimpangan. Kiri tadi yang belok kiri. Ini jalan lurus. Jalur ojek, kita masuk ke sini, ke lubang ini. Tangga lagi. Oke. Di depan ada suara motor. Nampaknya ojek bisa sampai atas. Oh, sampai sini ojek nih, sampai pos 1. Pos 1 19 menit, kita bulatkan saja 20 menit, 700 meter. Mantap. Di pos 1 ada shelter emergency ternyata. Mantap ya. Lanjut. Ada percabangan lagi. Kiri ke puncak. Ada lurus, ada ke kiri, kita ambil ke kiri. Insya. Jalannya udah dicor guys. Tadi masih tanah merah, sekarang udah dicor lagi. Mantap. Wih, banyak yang naik. Banyak banget cuy. Wajar ya, karena ini weekend ya. Mendaki di hari weekend mah jangan berharap sepi ya, kita harus menyesuaikan diri dengan keramaian. Mantap. Oh, ini tempat duduk kali ya, cor. Setelah landai sekitar 100 meter, kita bakal dikasih tanyakan lagi di sebelah sana. Jadi kesimpulannya nanti, apakah gunung ini cocok untuk pemula yang baru belajar naik gunung?
Kita lihat nanti sampai atas. Oke. Trek berubah menjadi jalan yang disusun. Banyak cabang kanan kiri. Bunga bagus. Tapi harus jeli. Ini pelangnya. Sini ke tengah. Makin atas makin curam treknya guys. Banyak sampah juga. Aduh. Sampah-sampah bekas petani. Sampai di pos selamat datang, pos pendakian. Makin atas kemiringannya makin dahsyat. Sudah dibentuk tangga. City light, cakep banget, mantap. Warung cuman masih tutup, mungkin karena kepagiannya masih bobo. Pos 2 dari gerbang 6 menitan. Pos 3. Alhamdulillah dapat trek landai. Lumayan buat mengistirahatkan kaki. Alhamdulillah landai. Sinoro Sumbing guys. Sentar para pendaki kelihatan, cuman nggak kelihatan nih di HP mah. Cakep. Sinoro Sumbing, ya Allah, masya Allah. Oke, jalurnya cukup kembali bersahabat. Ada yang camp. Misi kak. Sampai puncak Tugal. Puncak Tugal dari pos 2 sampai ke puncak Tugal 11 menit. Cakep nih puncak Tugal. Jalan ke sana. Kanan kiri jurang. View-nya 360 derajat. Nah, kalian bisa lihat. Di sana ada Sinoro Sumbing. Di sana City Lake. Yuk kita lanjut ke sana. Cuman 5 menitan doang sampai di puncak selanjutnya. Mau menemu cuman 1 jam doang. Lanjut ke puncak selanjutnya. Ada, oh ini puncak utamanya kali ya. Lanjut. Ada camp. Banyak yang ngecamp. Area yang luas tapi tidak rata buat ngecamp. Setelah puncak nemu-nemu. Puncak dan area camp. Puncak ke lurus, area camp nih. Tapi kayak yang sepi ya. Nanti lah pas udah terang ke sana. Lihat. Kita ke puncak dulu aja. Ini kayaknya puncak tertingginya ya. Dilihat dari datarannya ini tinggi, paling tinggi nih. Puncak Indrapati.
Astaga. Tuh. Masih ada puncak dua lagi atau satu lagi, nggak tahu, kurang tahu. Sebelah sana tuh. Kita turun dulu. Yuk, kita lanjut. Nah, ini baru ke puncak yang paling terakhir, paling ujung nih. Lumayan agak jauh lah. Agak jauh ya, nggak jauh-jauh amat. Bulan, Moonset kayaknya, Moonset. Moonset tuh. Kita turun lagi. Kita nunggu di sini aja lah. Ini ada area cukup lumayan agak landai buat ya nunggu sunrise. Puncak Hastinapuranya masih di sana, tapi kita nunggu dulu aja di sini. Karena kan ini anginnya gede banget. Nanti aja kalau udah agak cerah nanti kita ke puncak Hastinapura. Kita nyemil dulu guys. Masih sejam lagi guys. Masih gelap. Buat kalian yang sibuk di rumah dan gak ada waktu buat healing, saya kasih tahu ini yang namanya sunrise di puncak gunung. Dan ini dia sunrise di puncak Gunung Bismo. I built a castle out of air. Each brick a lie, I didn't care. I wore my crown, but no one stared. Shadows in the clouds. Pagi hari di puncak Gunung Bismo menghadirkan suasana yang sulit untuk dilupakan. Saat matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, sinar keemasan mulai menyentuh hamparan awan yang membentang luas, menciptakan lautan putih yang seolah tidak berujung. Udara dingin khas pegunungan terasa menusuk, namun semuanya terbayar lunas ketika mata memandang panorama luar biasa di depan mata. Dari puncaknya, deretan gunung-gunung Jawa Tengah terlihat berdiri gagah seperti lukisan alam raksasa. Siluet Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing tampak menjulang dengan bentuknya yang khas, sementara Gunung Prau terlihat membentang dengan garis punggungan yang memanjang. Ketika cuaca cerah, mata seperti dimanjakan oleh barisan pegunungan yang tersusun rapi dari kejauhan. Tidak hanya pemandangan dari puncaknya, jalur punggungan Gunung Bismo juga menjadi salah satu bagian paling mempesona dari perjalanan. Trek yang berkelok mengikuti garis bukit menghadirkan sensasi berjalan di atas atap alam. Di sisi kanan dan kiri, jurang serta lembah terbuka memperlihatkan hamparan hijau yang luas, berpadu dengan kabut tipis yang bergerak perlahan mengikuti hembusan angin. Shadows in the glow. Shadows in the glow. Agak rimbun ya. Sampai
Jadi, apakah gunung ini bisa didaki oleh pendaki pemula? Gunung Bismo via Sikunang bisa didaki oleh pemula, tetapi ada beberapa catatan. Jalur ini termasuk salah satu akses yang cukup populer karena relatif lebih singkat dibanding beberapa jalur lain. Namun tetap membutuhkan kondisi fisik yang cukup karena karakter treknya banyak tanjakan. Untuk pendaki pemula, gambaran jalurnya kurang lebih seperti ini. Awal pendakian melewati area perkebunan dan jalur tanah yang masih cukup bersahabat. Trek mulai naik secara bertahap dan tubuh perlu adaptasi dengan tanjakan. Bagian tengah, jalur mulai terasa lebih menanjak dengan beberapa bagian yang menguras tenaga. Di beberapa titik, pendaki akan menemukan trek sempit dengan vegetasi pegunungan. Mendekati puncak, jalur semakin terbuka dan mulai masuk area punggungan. Disinilah salah satu daya tarik Gunung Bismo muncul. Pemandangan mulai terbuka luas dengan panorama pegunungan di sekelilingnya. Di area punggungan, bagian ini menjadi spot favorit karena jalurnya seperti berjalan di atas garis bukit. Dengan pemandangan lembah dan jajaran gunung yang terlihat jelas ketika cuaca cerah. Secara tingkat kesulitan, Gunung Bismo via Sikunang bisa dikategorikan mudah menengah. Pemula yang sudah terbiasa jalan jauh atau olahraga ringan biasanya masih sanggup, terutama jika tidak terburu-buru, dan yang terpenting bawa turun lagi sampahnya. Tips untuk tektok mendaki Gunung Bismo. Mulai pendakian lebih pagi agar tidak terlalu terbebani panas. Bawa air yang cukup karena beberapa bagian trek cukup menguras tenaga. Lalu gunakan sepatu dengan grip yang baik karena jalur bisa licin saat basah. Dan jangan mengejar cepat sampai, nikmati ritme perjalanan. Kalau dibandingkan gunung pemula seperti Gunung Andong atau Gunung Perahu, Gunung Bismo via Sikunang terasa sedikit lebih menantang karena tanjakannya. Tapi justru menawarkan pemandangan punggungan yang lebih dramatis. Satu. Bagian musik. Ke puncak ke sana tadi. Tadi saya keluarnya dari sini. Kita nyobain yang ke kiri. View-nya cakep. Alhamdulillah sampai di base camp. Mantap hiking hari ini kawan.